malah dihukum. Disclaimer saya, gara-gara ngembaliin duit 9 triliun ke negara. Menterinya nggak kuat, itu dikerjain habis di dalam. Oh, yang coba banyak. Ya, tapi ikan juga berenang ke sana kemari. Kalau kita tidak tangkap, dia pergi kemana? Ya suruh negara tetangga tungguin di rumah masing-masing. Jokowi butuh orang gila buat bikin terobosan katanya. Ditenggelamkan. Saya sedih karena melihat policy-policy yang baik untuk menjaga sustainability, untuk mencegah illegal fishing. Saya tidak punya power lagi untuk doing that. Ya karena kebijakan yang mengenai sustainability dan kedaulatan sumber daya laut kita tuh tidak diteruskan. Otak saya tidak habis pikir terbalik-balik gitu loh. Ya kita harus ekspor supaya kita bisa belajar budidaya. Netizen tanya sama saya, Bu, logikanya di mana, Bu? Jadi lobsternya suruh ke sana belajar. Jabatan sudah prestisius, masih main-main proyek. Kan itu mannernya di mana? Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul. Atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah. Yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf itu bukan urusannya Komut, ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan ngajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Jadi senyum aja. Tapi begitu keluar ketemu dia berdua, gue bilang sama dia, lu sekali lagi kayak gitu gue pecat tuh. Saya kalau dia nggak laksanakan, saya akan sampaikan. Kalau Anda nggak kerjakan sekali lagi, mohon maaf saya akan usul pecat Anda. Reshuffle, membubarkan lembaga, apa-apaan ini? Mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mestinya yang ada adalah suasana krisis. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Ya, untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Seandainya Pak Jokowi ada di sini, tanya sama Pak Jokowi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu.
Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Menterinya nggak kuat, itu dikerjain habis di dalam. Oh, yang coba banyak. They can boycott your program. Ya, tapi kan tidak semua menteri mengerti di dalam-dalam kan. Saya merubah jam kerja dari jam 8 menjadi jam 7 pagi. Jadi jam 3 sore sudah pulang. Ibu-ibu senang. Tidak macet. Berangkat dan pulang tidak macet. Ke negara 9 triliun selama 4 tahun. Ya tidak hilang, tapi ya tidak efektif saja uangnya. Malah dihukum. Disclaimer saya. Gara-gara ngembaliin duit 9 triliun ke negara. Dan semestinya kita harus mengejar bukan cuma agennya. Tapi kita mengejar kepada orang yang melakukannya, yaitu kapal Cina, anggotanya yang melakukan kekerasan kepada ABK kita. Indonesia China sudah punya perjanjian ditandatangani. Waktu itu disaksikan Presiden 2017. Ada Strategic Partnership Agreement. Yang mana di situ bahkan sampai ekstradisi. Jadi saya yakin nanti Menlu bisa menindaklanjutin itu untuk memastikan bahwa mereka dihukum, diekstradisi kalau perlu ke Indonesia. Kalau itu tidak dilakukan, akan terus terjadi lagi. Saya dengar di dalam negeri juga tidak selayak dan sebaik di luar negeri dianu gajinya. Nah, dan juga kondisinya juga di beberapa, saya pernah zaman waktu masih menjabat itu menyelidiki ada beberapa terjadi perbudakan kasus di kapal-kapal Indonesia juga. Persoalannya itu demand untuk pekerjaan. Ini sekarang ini banyak lapangan kerja yang tidak bisa menerima mereka karena kualitasnya. Nah, kita mesti didik orang-orang ini untuk bisa dipekerjakan di tempat-tempat yang bisa. Ya, kewajiban pemerintah bersama pengusaha creating job. And then take these people to do the job. Instead daripada mengekspor mereka. Nah, tapi itu harus marathon planning dan long term planning. Harus ada berapa lapangan kerja apa, kita kurangi import produk ini, kita produksi dalam negeri, kita biayain untuk meng-hire orang sendiri misalnya. Planning itu tersusun for the next 30 years at least. Jangan cuma 5 tahunan saja. Sebetulnya kalau kita pastikan tidak ada yang curi ikan, itu udah otomatis. Tahun 2015 itu kita sudah menjadi poros suplai ikan. Orang lain di Asia Tenggara nggak punya ikan. Karena ikan mereka semua dari kita. Tapi dari kitanya nyolong, bukan beli. Ya tapi ikan juga berenang ke sana kemari. Kalau kita tidak tangkap dia pergi kemana. Ya suruh negara tetangga tungguin di rumah masing-masing. Saya jawab begitu saja. Nah, ya pensiunan menteri 3 juta something. 3 juta hampir 4 juta. Katanya 3 juta lebih 4 juta kurang per bulannya. Gajinya kita 19 juta. Kan dikasihkan sama semua yang kerja. Jadi katanya kurang lebih per bulannya dulu dengan seminar, dengan tunjangan lain-lain kira-kira 30 lebih sedikit. Gaji manajer bisnisnya Susi Air aja lebih gede. Yang saya lakukan, pertama ya pulang ke kampung, beres-beres rumah, halaman, semua tanam-tanam, bongkar-bongkar lemari,
nemu barang banyak, sayangnya nggak nemu duit dan nggak nemu berlian, jadi ya cuma baju bekas ini saja. Ya, saya bilang, saya pikir saya nemu celengan atau apa yang kelupaan, nggak ada bang. Ya, dari dulu cuma kerja buat perusahaan, buat semua di rumah. Yang penting cukup makan, apa yang ada saya ada, ya udah. Pesawatnya itu kan juga dapat sebagian kredit, pinjam dari bank. Nah dengan pandemik ini justru susah. Sudah tidak terbang, baru mulai terbang lagi seminggu ini. Jadi ya beres-beres perusahaan, ya hitung-hitung budget dan kos, bantuin manajer Susi Air, bagaimana kita bisa bertahan, kan? Dari tadinya income sekian, tiba-tiba nol. Bayangkan, Bang Andi, mau gimana? Ya pesawat ya mulai terbang karena sudah mulai dibuka bandaranya. Nah sebelumnya tutup kan, tidak boleh. Orang-orang pada takut dengan orang datang dari luar kota mereka. Jadi semua bandara di daerah ditutup. Kalau kita kan tidak terbang antar pulau. Antar pulau kecil iya, tapi tidak dari pulau besar ke pulau kecil tidak. Jadi within pulau besar atau antar pulau kecil. Jadi ya begitu Garuda stop, semua stop, yang kecil juga udah duluan, malah sebelum Garuda stop kita sudah stop di daerah-daerah. Terutama di pegunungan-pegunungan mereka sudah tidak mau ada penerbangan masuk lagi. Ya udah kita berhenti. Nah terus kemudian ya 2 bulan, 3 bulan baru mulai jalan lagi, tapi belum nyampe 1-2% aja belum. Ada yang standby 1 orang gantian gitu di daerah, dan mereka kan kena lockdown, itu ya kita bayar dengan gaji dikurangi daripada jumlah biasa. Ya kita semua harus mengerti. Saya terbuka bagaimana kita harus bertahan. Kita harus hitung berapa lama kita kuat kalau skenario ini, kalau skenario begini, berapa lama kita bertahan. Itu saja, tapi kan kita harus memutuskan, harus berbuat sesuatu. Kalau kita tunggu pemerintah buat stimulus, kita tidak tahu kapan, itu pun kalau ada. Kalau tidak ada kan ya kita tetap harus survive. Kalau kita tidak bisa survive, mungkin kita juga harus give up. Tapi kan pilihan-pilihan ini harus kita kalkulasi. Kalau tidak kan ya terlalu sakit nantinya untuk baik karyawan, baik perusahaan, ya juga stakeholder kita, misalnya perbankan dan lain-lain. So ya kita adjust, monitoring dan adjusting setiap hari. Yang pertama kita buat ya kantor yang tidak perlu kita tutup. Rumah yang kita tidak perlu untuk base kita tutup, tidak sewa lagi. Ya menghemat hari-hari, lalu sambil cari skenario baru, pikir apa, kegiatan apa gitu loh. Sekarang happy relief karena saya bisa punya schedule semau saya, mau kerja apa semau saya, tidak ada beban wait di sini. Ya itu bahagianya. Tidak bahagianya saya sedih karena melihat policy-policy yang baik untuk menjaga sustainability, untuk mencegah illegal fishing. Saya tidak punya power lagi untuk doing that. Ya untuk orang seperti saya yang dari sononya udah peduli dengan laut, peduli dengan ekosistem, peduli dengan lingkungan, ya sakit sininya. Ya karena kebijakan yang mengenai sustainability dan kedaulatan sumber daya laut kita tuh tidak diteruskan. Padahal from anything that you need to know, to do, ini kan laut ini renewable resources. Renewable resources itu kalau kita lakukan restriction, limitation, itu akibatnya hanya akan lebih produktif. Nah tapi persoalannya kalau kita mau ekstraktif seperti lobster, masa kita jual bibit sih? Otak saya tidak habis pikir terbalik-balik gitu loh. Bilang Menteri Susi gila,
logikanya terbalik-balik. Saya pikir saya tidak terbalik. Ya kita harus ekspor supaya kita bisa belajar budidaya. Netizen tanya sama saya, Bu, logikanya di mana, Bu? Jadi lobsternya suruh ke sana belajar bagaimana cara membesarkan lobster saya ini secara baik gitu. Lobsternya nanti pulang. Sayang, bagaimana membesarkan dia gitu loh. Lobsternya nanti pintar omong. Aku nggak emosi, aku malah mau ketawa. Menteri itu kan jabatan politis, Bang. Jadi isinya politisi. Kalau politisi itu katanya pintar to show what not to show. Gitu loh. Ya, tapi saya tidak peduli lah. Yang saya kalau mereka ketawa ya saya ketawa. Saya ini orang easy going saja. Ini saya udah berhenti sebelum saya jadi menteri, Bang. Bisnis perikanan saya udah selesai karena tidak ada ikan lagi. Pabrik saya itu sudah berhenti tahun 2001 karena pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing masuk Indonesia untuk tangkap ikan. Saya tidak tahu ikannya habis tiba-tiba hilang. Nah tahun 2004 saya punya pesawat, saya lihat-lihat, oh di tengah laut banyak kapal besar. 2005 saya mulai teriak tentang illegal fishing. Tapi begitu jadi menteri orang lupa bahwa saya ini dulu anti illegal fishing. Untuk sebentar mereka cuma begitu saya mulai hajar. Oh, si Susi ini memang iya dari dulu. Ya. Lawang yang nyuri masih ada, kalau cuma 1-2 yang curi ya tidak apa-apa. Kalau mereka curi terus ya kita tenggelamin aja. Dan itu kan buat rumpon. Pengadilan yang sangat adil. Dan itu kan bukan putusan saya. Putusan pengadilan. Saya menenggelamkan kapal itu setelah ingkrah pengadilan. Mereka pakai kapal segede gitu karena dari Vietnam nyolong jauh ke kita. Yang dari Cina juga nyolong jauh sampai Arafuru, Papua sana. Kapalnya harus besar. Lah kalau kita atur 200 GT, ya cukup. Karena kalau 200 GT itu tangkap bisa bawa dari Papua 140 ton. Kalau 140 ton dibagi ongkos cuma jatuh 3.000, 4.000 perak. Siapa bilang tidak ekonomis? Bicara sama Pak Presiden. Saya bilang, orang-orang yang tidak bisa berenang, takut ditenggelamin. Nah, yang disurvei juga netizen-netizen yang nggak ngerti di negara ini ada sistem threshold. Ya 20%. Setiap partai besar mereka sudah punya kandidat. Politik tidak suka surprise, tidak suka kira-kira, tidak suka mungkin-mungkin. Yang nyalonin aja nggak ada, Bang. Kepalaku ini terlalu keras, orang tidak suka. Terutama politisi tidak suka. Politisi itu bahasanya doesn't mean what they say. Kalau saya, I say what I mean and I mean what I say. Kalau mereka biasanya, they don't mean what they say and they don't say what they mean. Jokowi butuh orang gila buat bikin terobosan katanya. Ya rugi sendiri kalau tidak mau makan ikan, nanti imunitasnya rendah, bisa-bisa kena COVID. Makan ikan, kalian rugi sendiri. Tidak saya tenggelamkan, tapi dimakan sama COVID. Pilih mana? Ya, karena kalau kita ingin menjadi bangsa maju, Indonesia maju, itu attitude, habit. Itu kan ada dalam manner kita sebagai bangsa itu juga harus baik. Hoak-hoak, fitnah. Banyak politisi juga gayanya tidak ethical, tidak estetikanya tidak ada. Bagaimana kita mau jadi bangsa yang maju? Kalau manner is matter-nya nggak ada.
Masa ada tokoh politik selevel apa ngomongnya bahasanya bagaimana misalnya. Kelakuannya itu bagaimana gitu loh. Kan memalukan gitu loh Bang. Jabatan sudah prestisius masih main-main proyek. Kan itu mannernya di mana? Ini kan attitude for good accountability. Integritinya di mana? Bangsa besar itu punya dignity kalau the people who run it have integrity. Integrity ini adalah cikal bakal dignity. Dan sesuatu tidak menjadi fenomenal, menjadi besar, dan honor, dihormati kalau tidak ada dignity-nya. Nah, saya ingin membawa kita berpikir tentang hal yang baik, bagaimana menjadi baik, tapi dalam suasana yang santai, yang rileks. Itu greed, keserakahan. Nah, keserakahan ini kan tentang integrity, accountability, dan tadi dia tidak punya dignity, tidak punya honor, tidak punya pride. Pride-nya itu hanya prestis saja, gengsi saja. Tapi bukan pride here. I'm proud to be the way I am. Achieve what I am. Nah, ini yang orang pintar banyak di negeri kita, Bang. Nah, persoalannya attitude politik ini juga belum mendidik kita semua to be good countrymen, negarawan yang peduli dengan masyarakat, dengan generasi yang akan datang, dengan semua potensi negeri dimajukan, dibangun, dijaga to go forward, untuk maju ke depan. Menjadi bangsa besar, bangsa yang dihormati. Nah, kita perlu itu. Sekarang ini menjadi masalah, makanya korupsi merajalela. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa peduli, solidaritas, empati dengan kesulitan ekonomi orang membuatnya tidak ada, sehingga ya dia korup. Ya tadi, kita tidak punya environment yang di-encourage. Elit Indonesia, politisi Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia harus encouraging the nation, the people, untuk punya empati. Kita punya Pancasila, it's all there. Ketuhanan that is controlling us to be always in the right track, to be good man, good human, good mankind. Yang kedua, ya kita menjaga persatuan. Yang ketiga, keadilan sosial. Itu semua ada di sana. Keadilan sosial yang terakhir ini ya empati tadi. Kalau manusia sudah tidak punya empati, empati ini dibangun dari sistem yang terjaga, yang good governance. Good governance tidak akan ada kalau environmentnya tidak kita bangun. Seperti contoh gaji pegawai negeri. Ridiculously very low. How can you expect them to be honored working? Misalnya polisi, tentara, dulu awal tahun 2016, Bang, saya bikin presentasi susinisasi namanya tentang golden handshake. Pegawai negeri ini terlalu banyak. Kita potong sepertiga. Gajinya kita naikkan 200%. Lalu kita pilih anak-anak cum laude.
untuk supaya mereka mau, sehingga pegawai pemerintah tidak lebih bodoh daripada, tidak lebih jelek kualitasnya daripada pegawai swasta. Setelah itu dikencengin. Kalau ada korupsi lagi, ya dihukum seberat-beratnya. Subsidiasi itu yang namain bukan saya, itu Pak Presiden dan Pak JK. Pemangkasan anggaran 15-30%. Karena anggaran APBN itu di departemen banyak yang tidak appropriate, tidak hemat. Banyak rapat. Bahasa anggarannya terlalu complicated. Seperti misalnya empowerment, pengembangan, pemberdayaan apa, nanti perencanaan harus diawasi, harus disosialisasi. Just too many things for one little thing. Baru rencana aja seminarnya ada 10, Bang. Gaji pegawai dinaikkan, itu tidak perlu tambah anggaran karena kita hemat anggaran. Kayak misalnya dulu di KKP tanam bakau 3 juta, saya tanya 3 juta pohon, kau hitungnya bagaimana? Kamu percaya itu pasti 3 juta. Kalau percaya semua duduk di sini. Nah, kalau saya pikir pasti ada yang mati. Saya bukan KPK yang mau cari koruptor. Tapi kita pakai logika lah, bener itu 3 juta tuh ada semua 3 juta. Apa tidak kontraktornya mau tipu-tipu? Akhirnya satu persatu, kalau kalian punya logika angkat tangan. Ya Bu, kira-kira 10% inefisiensi. Nanti ada lagi ya Bu, 15%. Setelah itu retreat itu saya bilang, udah sekarang kalian bikin workshop, hitung berapa potong, 15% ya. Nanti sampai ketemu sore, bye-bye. Jadi akhirnya mereka langsung potong 15% anggaran. Malah dihukum, disclaimer saya, gara-gara ngembaliin duit 9 triliun ke negara. Betulnya akan jangka panjang, it will be better. PNS-nya PNS yang bagus. Bukan adik, cucu, kakak, ipar. Perbaikan ASN, pengurangan 1/3, lalu masukkan 1/3 dari yang keluar, 30% di layoff, dengan tunjangan 100%, gaji 100%, diutamakan yang umur 46 ke atas. Supaya mereka jadi pengusaha. Mereka punya duit dari golden handshake tadi kan. Ya. Nah lalu kita masukin cum laude baru. Tapi mereka harus punya jalur khusus untuk naik. Kalau tidak, mereka pasti kabur. Intinya orang Indonesia tuh sebetulnya sangat positif. Karakter bangsa kita tuh karakternya bukan karakter yang melankolik, bad mood, bukan. Orang kita nih penggembira. So, saya believe energi positif itu akan membawa kita untuk mau bekerja bersama-sama, bahu-membahu, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang memang orang kita kesannya sedikit meremehkan. Tapi berjalan dengan waktu, sosialisasi terus-menerus dari pemerintah, dan dari orang yang mengerti, kayak kita-kita nih yang mengerti juga harus bantu mensosialisasikan. Jadi PSBB, new normal ini seperti apa? Boleh saja bekerja di luar, jalan-jalan, tapi social distancing, physical distancing, pakai masker, dan ini dan itu harus terus digedaungkan, didengungkan. Nah dengan seperti ini, saya yakin tidak ada orang yang berkeinginan sakit. Dan tidak ada orang yang berkeinginan temannya sakit, saudaranya sakit. Nobody. Dan keinginan untuk sehat, to be normal,
ini akan mendorong kita semua dengan semua energi yang ada, bahu-membahu menyelesaikan persoalan. Tapi lead ininya harus di government. Government has to lead. Very important dan harus di paling depan untuk membawa kita semua. Nah, kita juga harus patuh dan disiplin sebagai warga negara. Ikut protokol yang sudah diatur pemerintah. Jangan coba-coba diskrepensi. Kita ini selalu mintanya keistimewaan. And that's bad. Jadi ya harus good governance. Appropriate civil society environment harus diterapin. Kalau tidak, ya kita akan menjadi negara yang standarnya pam gitu. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.